Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi buat setiap kita. Saya percaya kita ada semua karena anugerah Tuhan. Bertemu kembali dalam program Tinggal dalam Hadiratnya, 30 hari di hadirat Tuhan. Dan hari ini adalah hari ke-13 untuk kita boleh datang kepada Tuhan, untuk kita boleh menyembah Dia. Pastikan setiap kita hari ini boleh dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Masing-masing kita berdoa kepada Tuhan, dan kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang baik. Mengucap syukurlah pada pagi hari ini, karena Dia masih memberikan kehidupan buat kita, untuk kita boleh menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang punya kebesaran dan kejayaan. Tuhan yang punya kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dan pagi hari ini kami berikan hanya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hanya Tuhanlah yang empunya kebesaran dan kejayaan, dan layak ditinggikan selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi
Mari katakan hosana bagi sang raja. Hosana bagi sang raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi dia. Hosana, Hosana,
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, amin. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu, kami belajar biarlah hati kami selalu menunggu, menantikan, merindukan hadirat-Mu setiap hari. Dan biarlah itu Tuhan terus dipenuhi di dalam diri kami. Mari katakan, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu.
belajar untuk mengikuti kehendak-Mu senantiasa. Dan ajarkan setiap kami, dan biarlah mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dan bimbinglah kami untuk masuk dalam rencana Tuhan, yang kami tahu rencana-Mu pasti yang terbaik. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti
tertuju padamu. Senap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Biarlah senantiasa kami menyerahkan hidup kami dan menyadari Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah anugerah-Mu senantiasa menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu,
hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari katakan dengan percaya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang ajaib, dan Engkau yang kami sembah sampai detik ini dan selama-lamanya, Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku,
Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kami berkata bahwa Engkau Tuhan yang hebat dan ajaib, ajarkan setiap kami untuk mengutamakan Engkau lebih dari apapun. Selama-lamanya kami belajar mengutamakan Tuhan, kepentingan Tuhan lebih daripada kepentingan kami. Terima kasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang
proses dari Tuhan. Ajarkan setiap kami Tuhan boleh mencintai Engkau lebih dari apapun. Ajarkan setiap kami untuk menyadari bahwa Tuhan yang membela hidup kami. Ajarkan setiap kami menyadari bahwa Tuhan sanggup mengangkat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Teguhkan setiap hati kami pagi hari ini. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Mari Bapak Ibu Saudari, ketika engkau mengalami proses dari Tuhan dalam karirmu, dalam pekerjaanmu, bahkan seringkali engkau mengalami hati yang disakiti, bahkan seolah-olah Tuhan tidak mengangkat engkau, bahkan banyak orang-orang yang menjatuhkan engkau, tapi sadarilah bahwa tangan Tuhan yang membela hidup kita. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan ku renungkan, oh
Segala pujian kami berikan kepadamu ya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami derita, yang kami alami, itu akan menguatkan kami karena Tuhan ada di dalamnya. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami percaya anugerah-Mu, berkat-Mu tercurah bagi kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita bertemu kembali dalam program Tinggal dalam Hadirat-Nya, 30 hari di hadirat Tuhan. Hari ke-13 dan kita bahas dari Mazmur pasal yang ke-13. Besok tanggal 14 kita bahas dari Mazmur pasal yang ke-14. Nah, saudara-saudara sekalian, tema hari ini penderitaan yang menguatkan. Penderitaan yang menguatkan. Dalam Mazmur pasal yang ke-13, saudara, saya akan bacakan mulai dari ayat yang kedua dan sampai ayat yang kelima. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Saudara-saudara sekalian, dalam perikop yang kita baca tadi, pemazmur memulai ungkapannya dengan pertanyaan, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Pertanyaan ini diulangi sampai 5 kali. Berapa lama lagi Tuhan? Pertanyaan seperti ini muncul sering di benak kita. Ketika mengalami pergumulan, ketika mengalami masalah. Ketika kita berdoa, kita bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Nah, ternyata saudara, Daud yang begitu sukses, Daud yang kata Alkitab adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, ternyata mengalami hal yang sama. Dia punya pertanyaan, berapa lama lagi Tuhan? Hampir semua kita berkata demikian, berapa lama lagi Tuhan? Kok lama banget, udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kok belum Tuhan? Apa yang aku doakan, apa yang aku gumuli, kok belum? Saudara jangan kaget. Ternyata firman Tuhan ini mengajari kita bahwa kita itu dibuat seperti orang yang berpengalaman, bahwa kita tahu dari firman Tuhan apa yang dialami oleh Daud sebagai seorang hamba Tuhan yang pada akhirnya akan dikatakan bahwa dia berkenan kepada Tuhan. Berkenan di hatiku kata Tuhan. Ternyata sampai 5 kali dia, ketika dia naikkan syukur, sampai 5 kali berkata, berapa lama lagi Tuhan?
Saudara bertanya berapa kali? Mungkin saudara ada yang keluar dari mulut, pembicaraan itu, pertanyaan itu keluar, tapi ada yang bertanya-tanya dalam hatinya, cuman karena saudara pendam saja kan? Saudara diam, tapi rasa di hati saudara mulai rasa, Tuhan, berapa lama lagi aku setia, tetapi ada aja orang yang tidak mendukungku. Ada aja orang yang tidak setia. Ada aja orang yang memandang sebelah mata. Berapa lama lagi Tuhan? Kabar baiknya pagi hari ini saudara, kita akan menjadi seperti karakter pribadi pemazmur apabila kita bertahan, apabila kita setia. Saudara, pertanyaan yang tadi sampai 5 kali bertanya berapa lama lagi Tuhan? Pertanyaan ini menunjukkan betapa kuatnya perasaan pemazmur. Seolah-olah dirinya ditinggalkan Allah. Seolah dirinya ditinggalkan Tuhan. Ini kenyataan bukan? Seolah-olah, mana Tuhan? Kalau malaikat mau jawab kita bercanda, dia kan, nih tetap ada tuh. Ada, selalu melihatmu. Tapi berapa lama lagi? Saudara, ayat firman Tuhan sebelumnya saya telah bahas dari Mazmur pasal yang 6, 7. Ada kesalahan karena dibuat sendiri, mengalami penderitaan. Ada kesalahan karena dibuat musuh. Ada banyak hal. Dan satu hal, ketika kita dikasih pergumulan, kita ibaratkan seperti anak raja wali yang sedang dilatih supaya otot-otot rohani kita semakin kuat. Dalam kehidupan pelayanan kami pun saudara, sebagai seorang gembala, sebagai seorang pembicara, sebagai seorang pendoa, mengalami banyak hal. Kadang beberapa tahun kita bertanya, kok belum ya Tuhan? Sama kan seperti saudara? Sama seperti pemazmur. Namun saudara, kabar baiknya buat kita, maka kita sebenarnya punya perasaan yang begitu kuat. Seringkali kita merasa seolah-olah ditinggalkan Tuhan. Namun apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Saudara, sebenarnya pokok permasalahannya di mana? Apa yang menjadi masalah yang sedang dihadapi oleh pemazmur? Apakah dirinya sedang sakit parah? Atau apakah karena nyawanya terancam? Dan pertanyaan lain, apakah karena memang dia sedang dihimpit ekonomi? Ternyata tidak, saudara. Secara ekonomi dia mapan, ya kan? Kerajaannya, karirnya begitu mapan. Tetapi dalam proses yang sedang dia alami saudara, mengapa pemazmur mengatakan di satu sisi bahwa matanya tidak bercahaya dan goyah, ya kan? Dikatakan mataku tidak bercahaya dan goyah. Saudara, bila mata pemazmur tidak bercahaya, hal itu berarti Allah tidak bersama dengan dia. Atau dengan kata lain, dia tidak merasakan bahwa Allah itu dekat. Dia merasa Tuhan itu jauh. Karena apa yang dia doakan belum terjawab. Berapa lama lagi Tuhan? Tapi pertanyaannya, ketika pemazmur merasakan bahwa Allah tidak bersama dengan dia, apakah benar bahwa Allah sudah tidak menyertai pemazmur? Ketika saudara tidak merasakan hadirat Tuhan, apakah Tuhan tidak menyertai saudara? Jawabannya tidak.
Tuhan tetap menyertai saudara. Tuhan tetap ada bersama dengan saudara. Hanya saudara punya perasaan tidak dekat karena doa saudara dikasih waktu untuk boleh saudara semakin kuat dalam Tuhan. Kalau doa-doa saudara selalu dijawab, justru seringkali saudara tertipu. Apa yang saudara minta dikasih. Apa yang saudara cita-citakan ada. Hati-hati saudara. Saudara tidak tahu, ternyata saudara sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Berkat dan jawaban doa bukan jaminan penyertaan Tuhan. Doa dan harapanmu yang selalu terjawab bukan jaminan, tetapi jaminan yang pasti ketika Tuhan berkenan dalam proses yang sedang engkau alami. Menarik sekali saudara. Ternyata ketika kita mengalami bersama dengan Tuhan, ada banyak hal yang kita harus pahami dan harus mengerti. Dalam Mazmur 19 ayat 9 menyatakan bahwa mata seseorang akan bercahaya karena firman Tuhan. Mata seseorang bercahaya karena firman Tuhan. Jika dilihat dari sudut pandang Mazmur 19 ayat 9, maka ungkapan pemazmur menunjukkan bahwa Allah tidak lagi berfirman kepadanya. Tidak ada lagi firman, tidak ada lagi rema, tidak ada lagi tuntunan. Itulah yang membuat hati pemazmur goyah, saudara. Ingat, ketika Tuhan, ketika Roh Kudus tidak lagi menuntun saudara, baik dalam acara-acara gereja, dalam acara pelayanan, apa saja, jikalau Tuhan sudah tidak menuntun saudara, jikalau engkau hanya rencanakan sendiri programmu, disitulah sama seperti pemazmur berkata, mataku tidak bercahaya. Ini menakutkan saudara. Tanpa bimbingan Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, kita sebenarnya lari dan jauh daripada apa harapan Tuhan. Saya sendiri, kami sendiri belajar untuk setiap apapun yang kita lakukan, kita bertanya, kita bergumul, bolehkah kami melakukan hal ini? Saudara, apapun rencana dalam keluargamu, apapun rencana dalam usahamu, dalam karirmu, tetap libatkan Tuhan di dalamnya. Saudara, penderitaan merupakan bagian hidup manusia. Ketika kita mengalaminya, hanya Tuhan yang mau mengerti isi hati kita, keluh kesah kita. Disinilah kita baru bisa semakin mengenal Allah dan membuat kita dapat berkata seperti pemazmur, kepada kasih setiamu aku percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu biarlah mata kami memandang Engkau. Firman-Mu menuntun kami. Menuntun keluarga kami setiap hari. Menuntun pelayanan. Menuntun apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Sepanjang bulan November. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah kita menyadari bahwa kasih setia Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Biar kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jika selama ini tanpa kita sadari, kita semakin menjauh daripadanya. Sadari bahwa ada di dalam diri kita satu tempat yang tidak bisa diisi oleh apapun.
oleh kepuasan, oleh berkat, oleh jawaban-jawaban hal-hal yang indah yang didapatkan, yang hanya bisa diisi oleh hadirat Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan itu mengalahkan segala-galanya. Biarlah kita memandang kepada Tuhan sepenuhnya. Kita belajar bukan dengan kekuatan kita menjalani hidup ini, tapi karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami hanya memandang kepada-Mu pagi hari ini, dan kami berdoa, tetap pegang tangan kami, tetap berjalan di samping kami, dan biarlah kami tetap merasakan Engkau ada dalam hidup kami, Engkau ada dalam keluarga kami. Karena itu mari kuatkan setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Percaya bahwa Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu. Jika Tuhan belum kerjakan, kami tanamkan dalam diri kami ada yang terbaik. Ada yang terbaik yang hendak Tuhan lakukan. Dan mujizat itu masih ada. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pagi hari ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Katakan dalam keluargaku, dalam keluargaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang memegang setiap hidup kami dan berjalan di samping kami. Kerjakan apa yang Tuhan pandang baik dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, dalam setiap kehidupan keluarga demi keluarga. Yang belum Tuhan berikan keturunan, nyatakan mujizat-Mu, berikan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan mengerjakan mujizat itu. Dan tetap teguhkan setiap hati yang membutuhkan pekerjaan di tengah situasi yang ada. Tiada yang mustahil bagimu.
selama kami memegang Tuhan dan firman-Mu tinggal di dalam kami, selama kami memperhatikan Tuhan, memperhatikan hadirat Tuhan, memperhatikan pekerjaan Tuhan, mengutamakan apapun, kami lebih mengutamakan Engkau. Kami percaya Tuhan memberikan perhatian khusus buat Engkau dan saya. Karena itu, mari berikan perhatian yang khusus kepada Tuhan. Perhatian, rindu akan kediaman, rindu akan hadirat Tuhan melebihi apapun. Bahkan ikatanmu terhadap Tuhan sangat kuat. Percaya, dari tahtanya di sorga, Dia melihat engkau, Dia melihat keluargamu, Dia melihat kerinduanmu. Karena itu, perhatikan Tuhan secara khusus dan utamakan Dia lebih dari apapun. Biarlah pagi hari ini Tuhan yang menyempurnakan pelayanan kami, karena Engkau rindu untuk setiap anak-anak-Mu tidak menjaga jarak dengan Tuhan. Terpujilah Engkau, dimateraikan semuanya Tuhan menjadi satu kerinduan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan sempurnakan terus setiap hidup kami, setiap pelayanan, dan kami hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, dan hanya Engkau yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terima berkat Tuhan. Berkat Tuhan menyertai engkau. Berkat Tuhan memulihkan hidupmu. Berkat Tuhan memberikan pengharapan yang baru dalam hidupmu mulai hari ini sampai seterusnya. Pengharapan itu akan membuka jalan buat engkau dalam iman percaya. Tuhan Yesus memberkatimu, perjalananmu, arah hidupmu. Tuhan Yesus memberkati engkau dan seluruh keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah lebih kurang ya 1 jam lebih kita bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Biar kita boleh tetap bersuka cita, tetap semangat jalani hari ini. Dan sadarilah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, selalu menuntun setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu esok pagi ya, di hari ke-14 jam 5.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.